Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadira. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-9 hukum pidana. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negeri Belanda dalam Arrest Hograd tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Melawan hukum material bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulan, satu sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sifat melawan hukum material dibagi dalam fungsi negatif dan fungsi positif. Fungsi negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Untuk positifnya, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam tindak pidana dalam undang-undang, jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya, arrest dokter hewan. Cukup sekian, terima kasih.